Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengkajian masalah-masalah agama untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kehidupan kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, dan akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya. Kita lanjutkan pengajian kita yang lalu ya, tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Iringilah perbuatan kejahatan dengan kebaikan yang dapat menghapuskan kejahatan itu. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini wasiat Rasulullah ya. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, gitu ya. Kapan saja, di mana saja, hendaknya kita ini bertakwa kepada Allah. Takwa Allah dalam pengertian yang sering kita dengar ya. Kalau kita mendengarkan khutbah Jumat itu, takwa Allah yaitu apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi fisyirri wal alaniyah ya. Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah ya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ini pengertian takwa Allah secara letterleknya itu begitu ya. Lah wasiat Nabi ini, bertakwalah kamu di mana saja, gitu ya. Ittaqillaha haitsuma kunta ya. Jadi takwa Allah itu tidak di masjid saja ya, tapi ya di mana saja. Ya, di mana
masjid ya takwa Allah. Karena masjid itu kan ussisa ala takwa, ya, dibangun untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi masjid. Tapi bukan berarti bahwa takwa Allah itu harus di masjid, ya toh. Kita di pasar ya takwa, di kantor takwa, di rumah takwa, ya di tempat pekerjaan takwa. Ya, kalau kita ini jadi kepala rumah tangga bertakwa, jadi pejabat bertakwa, jadi anggota DPR juga bertakwa, ya. Jadi apa saja kita bertakwa. Ini wasiat Nabi itu begitu. Ini yang menjamin bahwa kita ini selamat dunia, selamat akhirat, ya. Ini landasan pokoknya ini, ya. Sekarang ini seperti pemberantasan korupsi, ya. Ini banyak perkara-perkara besar yang tidak tuntas, kan begitu ya. Kenapa tidak bisa tuntas? Ya karena ini banyak orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah di dalam melaksanakan tugas-tugas ini, ya loh. Nah, sekarang sudah terpilih ketua KPK yang baru, ya, Abraham Samad. Ini akan berhasil kalau memang dilandasi dengan landasan takwa Allah, ya loh. Kalau takwa Allah tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diintervensi, jalannya lurus semata-mata untuk memberantas korupsi. Takwa Allah, ya, insya Allah berhasil, ya. Nah, tapi kalau masih diintervensi kemudian bisa berubah, ya tidak akan berhasil karena ini dimakan tidak ada takwa. Ini wasiat yang pertama. Kenapa takwa Allah itu menjadi pangkal pokok penyelesaian segala persoalan? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang yang takwa Allah itu yang pertama pasti jujur, ya. Orang kalau takwa Allah pasti jujur. Walladzi jaa'a bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang takwa mesti jujur, ya, pasti. Jadi kepala rumah tangga yang jujur, ya. Jadi pedagang yang jujur, ya. Jadi pejabat yang jujur, ya. Jadi anggota DPR yang jujur, segala-galanya jujur. Jadi takwa Allah, orang itu pasti jujur. Yang kedua, orang takwa Allah itu pasti adil, ya. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Jadi kalau orang takwa Allah pasti adil, ya. Kenapa orang tidak adil? Karena dia tidak takwa Allah, ya. Ini jadi kalau seorang kepala rumah tangga takwa Allah, dia pasti adil terhadap keluarganya. Kalau menjadi pejabat yang adil. Lalu jadi hakim yang adil. Ya. Adil itu apa artinya? Adil itu artinya berimbang, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jadi tidak bisa dipengaruhi. Adil apa katanya? Hukum. Ya. Kalau korupsi sekian miliar, hukumannya sekian, tidak bisa berubah. Ya.
Kalau misalnya diberi suap, ya karena korupsinya 20 miliar, diberi 2 miliar, akhirnya hukumannya tinggal 1 tahun. Nah ini namanya karena tidak takwa. Ya. Yang ketiga, orang takwa Allah itu pasti amanah, ya. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, pasti orang itu dapat dipercaya, muktaman, ya, amanah, ya. Jadi apa saja amanah, pasti melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Jadi kepala rumah tangga yang amanah, ya. Jadi bendahara yang amanah, loh ya. Amanah artinya apa? Ya melaksanakan tugas. Apa tugasnya bendahara? Misalnya ya, membukukan, menyimpan, mengeluarkan, ya, mencatat dengan baik. Loh, itu amanah. Kalau membeli barang, ya barangnya harganya 50, ya 50, itu namanya orang yang amanah, ya. Tidak 50 kemudian dimarkup menjadi 100, ya. Mestinya biayanya itu 100 tapi dioroti tinggal 60-nya. Ini seperti jembatan Kutai Kartanegara itu, kenapa kok ambrol? Ya. Padahal masih 10 tahun. Itu kenapa? Setelah diteliti, banyak anggaran-anggaran yang dikurangi. Banyak barang-barang yang kualitasnya tidak standar. Kenapa? Ya karena pelaksananya itu tidak takwa Allah. Menimbulkan jembatan ambruk, ya, karena pelaksananya tidak takwa Allah, ya. Kalau pelaksananya takwa Allah, awet itu, tidak akan rusak, ya. Ya mungkin ketentuannya ini ukurannya misalnya 50 tahun. Ya 50 tahun kalau memang pelaksananya itu orang-orang yang takwa Allah. Ya. Sampai tahu di Bumiayu itu kan ada jembatan apa itu? Jembatan lori itu, ya. Ya, jembatan lori. Itu kan dulu untuk apa? Mengangkut tebu. Ya. Itu berapa puluh tahun jembatan itu, ya. Berapa puluh tahun itu. Ya, sampai sekarang masih baik, masih bisa dimanfaatkan, ya. Itu kan bangunan Belanda itu, ya, ya. Ini kita lihat bangunan-bangunan yang zaman kemerdekaan ini. Apalagi akhir-akhir ini banyak yang apa? Cepat ambrol. Karena apa? Itu tadi, karena pelaksananya tidak amanah, ya. Ya, mestinya semuanya 100 dikurangi jadi 80, misalnya begitu, ya. Ya. Nah itu fal yu'addil ladzi tumina amanatahu fal yattaqillaha rabbah. Jadi orang takwa Allah itu pasti amanah, ya. Kemudian lagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti selalu berbuat baik. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Surat Ali Imran ayat 172, ya. Jadi kalau orang takwa Allah itu pasti selalu berbuat baik, pasti berbuat baik terhadap dirinya sendiri,
berbuat baik terhadap keluarganya, berbuat baik terhadap masyarakat sekitarnya, berbuat baik terhadap lingkungan, selalu berbuat baik, tidak mau berbuat sesuatu yang tidak baik. Pasti setiap di mana dia berada pasti berbuat baik. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Berbuat baik. Jadi tidak salah kalau Rasulullah mengatakan takwa Allah itu pangkal pokok daripada segala urusan. Di mana saja kalau orang itu takwa Allah pasti hidupnya baik, pasti hidupnya selamat. Kan jaminannya dalam Al-Quran itu orang bertakwa itu ya. Pertama disebutkan ya itu jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu dijamin ya keselamatan dunia akhirat ya, jaminan itu ya. Kenapa dijamin selamat dunia akhirat ya? Karena isinya kalau orang yang takwa benar dia selalu berbuat baik, di mana saja dia pasti membuat kebaikan ya. Karena itu kalau memilih istri ya istri yang bertakwa kepada Allah. Nah, sebab kalau sudah bertakwa kepada Allah, istri ini pasti taat, pasti jujur, pasti amanah ya. Kan di dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau orang itu mau menikah ya itu disuruh pilih wanita yang apa? Pertama wanita yang cantik kan begitu ya. Ya. Kemudian yang keturunan orang baik-baik ya, juga wanita yang kaya. Tapi Nabi mengatakan apa? Fadfar bidzatiddin. Pilihlah wanita yang beragama. Ya beragama itu juga tidak sekedar beragama saja. Wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah. Nah, cantik belum jaminan rumah tangga bahagia. Kadang-kadang merasa cantik tapi tidak takwa kepada Allah. Ya kan? Ini pada satu saat karena dia ini merasa cantik ya kok suaminya kekurangan, akhirnya dia akan pindah haluan ya, milih yang lebih begitu. Ini kan aneh. Demikian juga merasa dia ini orang bangsawan. Nah, ini pada suatu saat kalau tidak dilandasi takwa Allah, dia akan pindah haluan. Tapi kalau wanita itu takwa Allah, yang fadfar bidzatiddin, beragama yang baik, yang takwa kepada Allah, itu tadi ya, jujur ya, berbuat baik, amanah, jaminan, lalu bertakwa kepada Allah ya. Kita akan ingat cerita dari Pak Idris. Idris itu adalah bapak dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya. Sebelum Pak Idris ini menikah ya, belum menikah, itu kan konsultasi dengan ulama-ulama, kiai-kiai. Ini sebelum nikah itu konsultasi. Apa yang dikonsultasikan? Pak Kiai, saya ini mau menikah. Perempuan yang bagaimana? Yang kalau saya nikah, hidup saya akan bahagia, selamat dunia akhirat. Ya.
Ini kan pesannya kiai-kiai dalam konsultasi itu kan ada dua. Ya, bagaimana caranya? Katanya Kiai Idris supaya nanti bisa mempunyai keturunan yang baik. Itu pesannya hanya dua. Satu, bertakwalah kepada Allah. Pilihlah wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, usahakan jangan sampai ada makanan haram, minuman haram yang masuk ke dalam perutmu. Oh, ya. Ini. Jadi ya. Jadi pesannya, bertakwalah kamu kepada Allah. Pilihlah wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, jangan sampai perutmu kemasukan barang-barang yang haram. Itu yang akhirnya mendapatkan seorang wanita yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dia berhati-hati tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya, sehingga dia mempunyai anak yang bernama Syafi'i, yang sekarang terkenal dengan mazhab Syafi'i itu. Jadi kualitas untuk mencapai keturunan itu sampai di situ. Nah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti suka memaafkan kepada orang lain yang bersalah dan minta maaf. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, pasti dia ini menjadi orang yang pemaaf. Ya, disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 237. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Ya. Kalau orang itu takwa Allah suka memaafkan, ya, suka memaafkan. Kan orang itu ada yang tidak mau maafkan pada orang kan ya, walaupun dia sudah minta maaf. Saking loronya ini, gak kasih aku nyepuro kon. Nah ini bukan sifatnya orang yang bertakwa. Dan orang takwa kepada Allah itu wa anta'fu aqrabu lit taqwa. Suka memaafkan siapa saja yang bersalah. Ya. Memang di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ada beberapa perbuatan yang berat. Ada beberapa perbuatan yang berat, tapi harus kita kerjakan. Ya. Ada perbuatan berat, tapi kita harus mengerjakannya. Ini termasuk itu dari ya. Satu, anta'fuwa amman zolamaka. Ya. Memaafkan kepada orang-orang yang bersalah. Orang memang dulunya sengaja berbuat salah, tapi minta maaf. Ini hendaknya mau maafkan. Nah, kalau orang takwa Allah itu suka memaafkan siapa saja yang salah dan dia minta maaf pasti dimaafkan. Ya. Kita dengar cerita-cerita di masyarakat. Itu terjadi saudara sekandung, istilahnya orang Jawa itu gak nyopo, gak wawu, gegeran, sebab apa? Rebutan warisan. Itu sampai tuwek lo gak nyopo. Sing tuwek gak gelem nyepuro, sing nom yo gak gelem nyepuro. Lo ini bukan sifat orang yang takwa kepada Allah. Siapapun yang bersalah, kalau
minta maaf, dimaafkan. Ya, antakwa aman zolamaka. Ya, ya memang di dalam pergaulan masyarakat ini pasti akan terjadi benturan-benturan ya. Ya. Apalagi kalau kita ini jadi anggota DPR misalnya ya. Politik itu, yang namanya politik itu kan rumusnya itu apa? Politik itu kawan tidak tetap, lawan juga tidak tetap. Kadang-kadang jadi kawan, pada suatu saat jadi lawan. Itu dalam dunia politik. Yang tetap itu apa? Kepentingan. Nah, ya. Jadi yang tetap itu kepentingan. Nah, di sini pasti akan terjadi benturan-benturan begitu ya. Jadi, tapi kalau dilandasi dengan takwa Allah, apapun yang terjadi di dalam benturan itu, kalau ada orang merasa salah dan minta maaf, ya harus dimaafkan. Itu satu ya. Yang berat. Yang kedua yang berat apa? Antuk tia aman haromaka, memberikan sesuatu kepada orang yang orang itu selamanya tidak pernah memberi. Loh gitu ya. Ini kan berat ya. Tapi kata Nabi harus dilaksanakan. Misalnya sampean punya tonggo, gak tahu bapak belas mulai biyen sampai saiki loh. Ngeteri apa-apa gak tahu. Ya, gak tahu ngeteri blas. Tapi apa? Kalau sampean punya hajat misalnya apa hari raya dan sebagainya, kata Nabi suruh ngeteri. Orang yang tidak pernah memberi itu supaya diberi. Itu memberi orang yang medit itu kan apun. Lah apa dikai? Mulai biyen lho gak tahu ngekei. Lah kan begitu umumnya ya. Tapi kita kata Nabi enggak. Ya, kita disuruh memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Ini ya. Ini kan itu sifat-sifat Nabi kan itu ya. Nabi itu kan suka memaafkan, suka memberi itu ya. Kemudian lagi yang berat yaitu insafur rajuli min nafsihi, adil terhadap dirinya sendiri. Itu berat tapi harus kita usahakan ya. Adil terhadap diri sendiri. Kita ini kan di dalam hati ini kan penuh dengan pertentangan wah ya. Akan berbuat ini kadang-kadang dalam hati jangan begitu ya, akan berbuat begini, punya uang kayak apa duit iki nih ano apa ke sumbangan masjid, apa ke idol sepeda motor, kan penuh bertentangan ya, mana yang lebih manfaat ya. Bagaimana kita ini adil terhadap diri sendiri itu adalah satu perbuatan yang berat ya. Tapi harus kita laksanakan bahwa diri kita harus adil terhadap diri kita, bahwa dalam hati ini kita harus selalu memilih perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus milih itu. Itu namanya adil terhadap diri sendiri. Nah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu kata Allah wa anta'fu aqrabu lit taqwa. Orang takwa Allah itu selalu mau memaafkan kepada orang lain yang bersalah ya. Jadi sekarang ini kan misalnya saja ya, ada orang rajin di masjid, rajin sembahyang, rajin iktikaf, rajin baca Quran. Tapi nang koncone ya ono sing salah gak tahu nyepuro. Ya ini kan namanya orang itu masih belum belum dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah.
Jadi gambaran kita ya. Kenapa Rasulullah itu mengatakan, jadi alaika bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kullihi. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah karena takwa itu pangkal pokok dari segala urusan. Kenapa? Ya karena kompleksnya ini. Kalau orang takwa Allah itu ya pasti dia ini jujur, pasti amanah, pasti adil, pasti berbuat baik, pasti suka maafkan. Jadi takwa Allah itu penjabarannya itu di situ. Ya, jadi kalau orang yang takwa Allah pasti dia itu jaminan orang yang baik. Dan itu kan tingkatan orang yang mulia menurut Allah. Orang yang paling mulia menurut pandangan Allah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa orang takwa yang paling mulia? Karena itu tadi. Orang takwa itu pasti. Jadi jaminan baik. Ya. Jadi itu kenapa Rasulullah berwasiat begitu. Jadi takwa Allah itulah yang jadi orang yang pangkatnya bagaimana kalau takwa Allah ya tidak mulia. Orang yang keturunan orang yang mulia tapi tidak takwa Allah ya dia bukan orang yang mulia. Orang kaya tapi tidak takwa kepada Allah ya dia bukan orang yang mulia menurut pandangan Allah. Ya. Jadi akumulasi ya dari semua sifat-sifat itu ada di dalam takwa Allah. Ya. Dan itu kalau setiap kita ini Jumatan itu kan pasti diingatkan itu. Ya. Ittaqillah kan gitu ya. Ittaqullah ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jangan sekali-kali mati kamu gitu maksudnya wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi ini takwa Allah ya. Kemudian berikutnya di dalam Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat 76 itu Allah berfirman bala man aufa bi ahdihi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin ya. Orang yang takwa kepada Allah itu pasti menepati janji. Ya, di samping jujur, di samping adil, orang takwa Allah itu pasti selalu menepati janji. Kalau berjanji pasti ditepati. Nih, karena itu kalau berhubungan dagang dengan orang takwa Allah, pasti selamat. Kapan sampean bayar utang? Insya Allah tanggal 8. Kalau yang janji orang takwa Allah tanggal 8 dibayar betul itu Pak. Kalau tidak takwa Allah kapan sampean bayar? Tanggal 10 dibayar cek kosong. Ya, ada anggota DPR yang diuber-uber karena apa? Karena selalu bayarnya tidak tepat, tidak cocok, dibayar dengan cek kosong. Nah ini jadi masalah karena tidak jadi kalau takwa Allah. Jadi penjahit yang takwa Allah. Kapan Pak? Celonoku jadi tanggal 5. Tanggal 5 bener Pak. Tanggal 5 jadi kan itu ya. Kadang-kadang tanggal waduh repot Pak ini Pak, anak kancingnya belum ada Pak. Karena itu kalau orang itu penjahit takwa Allah, pasti dia akan menjadi penjahit yang sukses Pak. Langganan diseneng, harapannya api, tepat waktu. Ya toh? Nah, jadi ya termasuk apa saja, pedagang apa saja ya. Nah, kalau
betul-betul menepati janji, ya menepati janji, ya dia akan jadi seorang yang sukses. Ya apa saja lah. Ya. Misalnya pengusaha travel, nah misalnya ya, nanti saya jemput jam 2 betul, kadang-kadang janjinya jam 2 tapi dijemput jam 3, padahal nanti sore, wah bagaimana ini, wah ini nanti pesawatnya take off-nya jam 3, wah nututi apa enggak, kan jadi bingung orang ya. Tapi kalau takwallah, travelnya takwallah, sopirnya takwallah, tepat loh kan gitu ya. Yang tepat itu tepat janjinya. Orang takwallah pasti menepati janji. Jadi itulah para bapak dan ibu sekalian, baru sebagian ya yang disebut oleh Imam Al-Ghazali itu buah daripada takwallah. Jadi orang itu kalau takwallah pasti itu tadi timbul sifat-sifat itu, yang semuanya itu yang akan menjadikan orang itu hidupnya sukses, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.